TNI itu tidak kebal hukum. Pelanggaran itu pasti akan ada konsekuensinya, efeknya. Penegakan hukum sesungguhnya bukanlah sebuah belenggu, melainkan sayap kebebasan bagi masyarakat untuk hidup harmoni. Ada yang bilang hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Mohon maaf harus saya katakan, itu tidak berlaku bagi prajurit TNI Angkatan Laut. Di lingkungan TNI Angkatan Laut, jika salah, ia dihukum. Jika melakukan pelanggaran, akan menerima konsekuensi sesuai dengan kesalahannya. Sehingga ini harus kami tegaskan bahwa apa yang terjadi di masyarakat sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Masyarakat tidak percaya, izinkan kami bersuara. Jangan di-skip agar tidak salah kutip. Bersama saya Grace di podcast inspiratif Angkatan Laut, Naval Untold Story. Go, go, go! Suatu kehormatan bersama kita telah hadir narasumber, beliau adalah Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Samista SH. Apa kabar? Mohon izin Komandan. Baik, alhamdulillah Mbak Kris. Mohon izin Komandan, ada yang bilang TNI itu kebal hukum. Ini sedikit mengusik kami sebagai prajurit TNI Angkatan Laut, mewakili rekan-rekan kami yang ada di dalam barak sana, yang bertugas di penghujung negeri, di tapal batas NKRI, di pulau terpencil, terluar, terdepan, itu sedikit terusik Mungkin. Ini tidak sesuai dengan kenyataan. Mohon maaf saya sedikit berapi-api Mungkin. Ya kenyataannya di lingkungan TNI AL khususnya ya kalau salah ya pasti mendapatkan sanksi. Mohon izin bagaimana Komandan melihat fenomena ini? Terima kasih Mbak Kris. Ya mungkin itu ada ya fenomena di kalangan masyarakat seperti itu. Tapi perlu kami jelaskan di sini biar masyarakat tidak ragu tentang penegakan hukum khususnya di lingkungan TNI Angkatan Laut. Tapi sebelum saya menjawab ini, izinkan saya dulu menjelaskan apa sih POMAL. Iya. Jadi Polisi Militer Angkatan Laut itu memiliki tugas, Mbak Kris. Di antaranya adalah menegakkan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan TNI Angkatan Laut. Ini belum selesai tugas itu. Siap. Ada lagi itu untuk kepentingan TNI Angkatan Laut. Dalam melaksanakan tugas itu sesuai dengan keputusan Panglima TNI nomor 1 3 Romawi tahun 2004, di situ kita mengemban fungsi kepolisian militer. Dan ini ada suatu keunikan ya. Kenapa keunikan? Khusus di lingkungan TNI dari 3 matra hanya polisi militer yang mempunyai fungsi yang sama. Apa itu Komandan? Di antaranya itu adalah penegakan hukum itu sendiri. Ya, kemudian melaksanakan penyelidikan kriminal dan pengamanan fisik, kemudian melakukan penyidikan dan melakukan pengurusan tawanan perang, kemudian melaksanakan pengurusan tuna tertib militer, pengendalian lalu lintas militer dan pengurusan SIM, itu diantaranya itu. Dan itu semua 3 matra itu sama. Jadi ketika ada berbicara bahwa TNI itu kebal hukum, itu pendapat yang keliru. Betul. Karena ada fungsi di situ, diantaranya adalah penegakan hukum. Ya, fungsi penegakan hukum itu ya siapapun yang bersalah itu tidak akan pandang bulu istilahnya gitu ya. Dari strata kepangkatan apapun, setiap satu prajurit yang melakukan satu pelanggaran tentunya ada konsekuensi hukum gitu. Bahkan ketika kita berbicara hukum, TNI itu bukan hanya mengenal hukum yang bersifat pidana, lebih berat lagi, kita ada lagi hukum yang pelanggaran sifatnya disiplin. Ya. Jadi kalaupun misalnya terbebas secara hukum pidana, pasti akan kena dihukum disiplin. Ya. Nah jadi tidak ada kalau istilah kebal hukum tidak, gitu, tidak ada. Jadi ini yang mungkin belum diketahui oleh kalangan masyarakat ya. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa di samping ada hukum pidana yang menjerat prajurit TNI, khususnya TNI Angkatan, ada juga hukum disiplin. Betul sekali. Jadi tidak akan terlepas dari hukum itu kira-kira. Ya. Jadi Komandan kalau kita membandingkan dengan peradilan umum ya Komandan, sudah mendapat putusan pengadilan, dapat sanksi dihukum, selesai. Kalau di TNI Angkatan Laut kan tidak cukup sampai di situ ya Komandan ya. Bahkan saya melihat sudah selesai hukuman, sudah dapat skep komplain, masih juga
harus ada penyesuaian dengan karir. Itu bahkan bisa juga di kedepannya masih juga akan dipertimbangkan begitu ya Komandan. Tidak cukup selesai melaksanakan hukuman. Bagaimana menurut Komandan? Betul. Jadi bahwa kembali lagi yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan di awal, bahwa untuk prajurit TNI ini selalu dibatasi dengan satu rambu-rambu hukum. Bukan hanya hukum yang sifatnya umum ya, yang berlaku di kalangan masyarakat. Kita ada juga. Bahkan dalam putusan pidana pun, misalnya ada anggota yang melakukan satu pelanggaran, tidak ada pemecatan. Di angkatan ini di TNI ada lagi namanya sanksi administrasi, Mbak Grace. Betul, Komandan. Dan ini bisa dipecat gitu. Dan sanksi administrasi inilah yang kadang-kadang tidak diketahui oleh masyarakat. Itu. Mungkin karena nggak viral kali ya Komandan ya, jadi tidak tahu. Karena di dalam lingkungan TNI AL itu kan ada istilah malu berbuat celah, sehingga jika ada kesalahan tuh kita kan tidak umumkan, publish. Jadi masyarakat tidak tahu, mungkin Ya, seperti itu mungkin ya bisa Komandan jadi ya. itulah itu. Siap. Tapi pada dasarnya banyak sekali rambu yang menjerat, jadi bahkan lebih berat dibandingkan dengan masyarakat yang lain. Polisi militer adalah penyidik. Penyidik. Tentunya tidak semua polisi militer ini penyidik ya Komandan ya, atau bagaimana Komandan? Ya, jadi sesuai dengan Undang-Undang 31 tadi tentang peradilan militer pasal 69 bahwa penyidik itu di situ ada 3 ya. Di situ diantaranya Ankum, Baik. polisi militer dan auditor. Jadi Itu. sudah ada ketentuannya. Ya, ada di situ. Gitu. Nah, berkaitan dengan tangkap tangan tadi itu Komandan. Sebenarnya tangkap tangan itu apa ya Komandan? Definisinya. Ya, tangkap tangan tuh sebetulnya gini ya. Singkatnya sajalah biar mudah dimengerti ya. Jadi misalnya kita ini sedang jalan-jalan gitu ya, sedang jalan-jalan terus ada pencurian. Nah, terus kita mengetahui, kita mengambil, nah itu namanya tertangkap tangan kira-kira gitulah. Langsung saat itu. Langsung pada saat itu. Dan ada barang buktinya. Ada barang bukti jelas. Nah, tapi kembali lagi kepada subjek. Nah, siapa pelaku itu? Iya. Gitu. Kalau misalkan saya lagi jalan-jalan terus ada pencuri, terus saya tangkap nih. Nah, ternyata orang sipil, pelakunya orang sipil. Maka saya selaku polisi militer tidak punya kewenangan untuk menyidik itu. Kita serahkan kepada polisi sekaligus barang buktinya. Nah, begitu juga misalkan orang-orang lain sipil dan sebagainya, ada pencurian, ada apa, ditangkap dan ternyata itu adalah anggota TNI, maka harus menyerahkan kepada polisi militer terdekat plus barang buktinya. Jadi langsung harus diserahkan. Serahkan, karena itu bukan menjadi kewenangan. Baik Komandan, jadi cukup jelas ya yang Ya, Komandan. mudah-mudahan ini bisa menjadi Iya. satu edukasi buat masyarakat ya. Iya betul sekali. Nah, satu lagi nih Komandan, nih fenomena yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat, masalah viral. Nah, ada kejadian apa-apa sedikit tentang TNI viral gitu. Ini kan sedikit gimana ya Komandan, kadang-kadang itu adalah potongan-potongan yang ditayangkan, tidak tahu kejadian sesungguhnya seperti apa gitu kan. Jadi mengenai viral ini bagaimana Komandan menyikapinya, fenomena prajurit yang tertangkap kamera oleh masyarakat sehingga menjadi pembicaraan publik? Ya, kembali ya kita juga menyadari bahwa dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang itu mau tidak mau kita tidak bisa melawan, dan tapi kita harus mengikuti alur itu. Baik. Tapi kembali bahwa polisi militer memiliki fungsi. Fungsi diantaranya adalah ada di situ penyelidikan kriminal, Mbak, penyelidikan kriminal. Nah, tentunya berita-berita sekarang kan apalagi dengan kondisi sekarang banyak sekali tuh yang namanya hoax gitu ya, betul. dengan post-truth-nya ya, yang kebohongan terus diucapkan terus-menerus bisa menjadi satu kebenaran. Dan ini tentunya kembali apa yang tadi Mbak Kris sampaikan, bisa kondisi yang dalam arti kata apa ya, situasi yang tenang bisa menjadi tidak tenang, dan ini bisa dijadikan satu senjata kepada ketidaksenangan ya. Jadi misalkan saya benci pada seseorang melalui hoax inilah mungkin bisa dimanfaatkan lah kira-kira seperti itu. Maka dari itu dengan fungsinya polisi militer tadi penyidikan kriminal, tentunya kita harus menyelidiki terlebih dahulu, Mbak. Baik, berita ini apakah benar atau tidak. Nah, sehingga prajurit kita yang viral di situ tidak dirugikan. Iya. Ketika misalkan itu benar, kita proses hukum. Iya. Nah, tapi kalau kita misalnya tidak benar ya kita harus mengklarifikasi bahwa berita itu adalah tidak benar, sehingga prajurit kita ini betul-betul tidak dirugikan. Jangan sampai hanya karena ketidaksenangan dan sebagainya
prajurit yang baik menjadi satu korban, kira-kira itu. Iya, betul sekali, Komandan. Kemudian belakangan ini Pomal ini menangkap atau menemukan oknum-oknum TNI yang viral di media sosial ya, Komandan ya. Ya, kira-kira seperti itulah. Dengan media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat itulah yang kita sering pantau ya, seperti misalnya TikTok dan sebagainya, IG dan sebagainya, lewat itu yang kita pantau, sehingga apabila ada berita-berita yang berkaitan dengan TNI Angkatan Laut itu mudah kita dapatkan itu. Iya, tentunya informasi juga kita perlukan. Ya, belum setelah informasi itu bisa kita dapat, tentu kita harus kita dalami. Baik. Nah, apabila kita membutuhkan perlu kerjasama dengan satuan-satuan samping atau dengan instansi yang lain yang kebetulan memiliki itu yang sama, alat yang sama, kita bisa saling bekerjasama dan koordinasi. Mohon izin Komandan, ini kan yang mungkin tidak diketahui masyarakat mengenai tahanan militer. Kita kan ini amit-amit Jabang Bayim, jadi saya tidak mau berurusan dengan hukum sehingga harus melihat langsung. Mungkin Komandan bisa menjelaskan secara umum gambaran tahanan militer di polisi militer itu seperti apa, mungkin Komandan? Saya mungkin sebelum saya menjelaskan kondisi tahanan ya, mungkin saya perlu sedikit biar masyarakat tahu bahwa kenapa sih orang itu ditahan, kan begitu. Betul. Jadi sebetulnya orang itu ditahan atau prajurit ditahan itu karena melakukan suatu pelanggaran. Sesuai dengan Undang-Undang 31 bahwa syarat untuk ditahan itu apabila yang bersangkutan terbukti melakukan satu tindak pidana dengan minimal ada 2 alat bukti. Alasan ditahan jelas itu udah klasik lah, masyarakat pasti sudah tahu, dikhawatirkan melarikan diri, kemudian mengulangi perbuatannya lagi, gitu kan, menghilangkan barang bukti atau membuat satu keonaran, dan itu saya yakin masyarakat itu sudah paham itu. Ya. Kemudian penahanan itu pada dasarnya untuk kepentingan penyidikan, Mbak. Ya, untuk kepentingan penyidikan. Jadi polisi militer bisa meminta untuk melakukan penahanan. Untuk penahanan pertama itu selama 20 hari kepada Ankum. Baik. Kepada Ankum, ya, Ankum 20 hari. Apabila dalam proses penyidikan itu ternyata Pomal belum bisa menyelesaikan sampai dengan tuntas, maka ada perpanjangan namanya. Perpanjangan itu 1 sampai dengan 6, Mbak. Setiap satu perpanjangan itu waktunya 30 hari. Dan itu bukan Ankum lagi, tapi Papra. Nah, Pomal meminta. Itu jadi total pada saat proses penyidikan, Pomal itu melakukan penahanan 200 hari. Setelah 200 hari, apabila Pomal belum selesai melakukan penyidikan, demi hukum harus dikeluarkan. Baik. Nah, itu situasi di lingkungan dalam hal ini tahanan sendiri sebetulnya ya tidak seperti yang kita takutkan, gitu ya. Karena di situ ada hak-hak yang kita tahan itu masih. Ya, walaupun kita sadari bahwa ketika kita ditahan, pasti dong kebebasan itu pasti akan berkurang. Itu sudah otomatis bebas, tetapi hak-haknya yang bersangkutan masih, seperti misalnya menerima kunjungan, itu ada, kita sediakan waktu. Terus waktu olahraga kita siapkan, pembinaan mental kita siapkan, paroh-paroh ya beribadah, kita ada siapkan paroh-paroh untuk kunjungan, untuk memberikan satu kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani. Itu, Mbak. Jadi tidak seperti yang dibayangkan lah itu kira-kira. Sama seperti peradilan umum di tahanan umum harusnya ya, Komandan. Cuman ada perbedaannya karena ini yang ditahan adalah prajurit militer, demikian ya, Komandan. Iya, tapi perlakuan hampir sama. Kira-kira seperti itu. Nah, misalnya ini Komandan, sudah masuk tahanan nih, masih juga melakukan perbuatan yang melanggar, padahal sudah di dalam kurungan, masih juga ini melakukan pelanggaran. Apa ini Komandan sanksinya? Ya, berarti itu sudah bandel sekali itu ya. Bandel sekali. Jadi kita ada, Mbak, namanya tempat ya, isolasi. Oh, ada ya? Ada isolasi, jadi kita masukkan tuh dia sendiri, tapi sifatnya bukan untuk melakukan penyiksaan ya, tidak. Baik. Biar dia merenung, bahwa kan ada istilah kan, ada peribahasa kalau kita jatuh pada satu lubang, berarti kan kita lebih bodoh dari keledai. Ya, betul. Nah, jadi kalau kita sebagai seorang prajurit terus yang melalui satu proses seleksi yang begitu ketat dan pendidikan masih melakukan pelanggaran terus diulangi lagi, maka perlu ada satu isolasi untuk merenung
merenung diri, tujuannya bukan menyiksa tapi merenung diri buat yang bersangkutan biar bahwa perbuatan saya adalah keliru. Dengan demikian dia akan menyadari, harapannya seperti itu. Terkait untuk itu tentunya Pomal juga berusaha agar prajurit kita ini tidak melakukan pelanggaran. Ya. Apa upaya preventif yang dilakukan Ya, Pomal? jadi dalam penegakan hukum itu kita mengenal beberapa ajas, Mbak. Di antaranya adalah preventif dan represif. Jadi ini saya selalu tekankan kepada anggota Pomal bahwa tindakan-tindakan yang bersifat represif itu adalah merupakan tindakan yang terakhir. Baik. Yang terakhir. Utamakan kita adalah bersifat preventif. Preventif ini sebetulnya adalah menjadi tugasnya kepala bagian, Mbak. Kepala bagian, para ankum dan sebagainya. Karena preventif itu adalah belum ada niatan dia sudah mencegah. Baik. Nah, ini bukan tugasnya Pomal nih. Ya, Tugasnya adalah kepala bagian, para ankum, para pemimpin yang ada di satuan. Jadi dengan melalui santiaji, melalui pendekatan jam komandan, sehingga dia tidak ada niatan. Nah, tetapi yang kedua, apabila itu niatan sudah ada, melalui lagi ini tugasnya Pomal nih. Sudah dari preventif melakukan satu patroli. Ya. Nah, sehingga dia akan mencegah niatan yang sudah dia melakukan kegiatan, ada Pomal, dia mengurungkan. Tapi apabila dua tingkatan ini sudah tidak lagi tetap melakukan, ya tindakan represif. Baik, terpaksa harus dilakukan tindakan. Itu. Dan kita juga melalui satu kegiatan-kegiatan yang sapari hukum yang kerjasama dengan Diskum maupun Minpes untuk melakukan itu. Iya, Pomal juga saya melihat secara periodik melaksanakan gaktip ya Komandan untuk mentertibkan prajurit agar tidak melakukan pelanggaran di luar. Malam juga melaksanakan patroli bekerjasama dengan garnison ya Komandan. Itu bagian dari yang kedua tadi itu, mencegah. Apabila ada niatan dengan mencegah. Nah, kalau untuk purnawirawan, mohon izin, bagaimana perlakuannya? Purnawirawan misalkan purnawirawan TNI Angkatan Laut melakukan pelanggaran, itu bagaimana sanksinya hukum dari Pomal, mohon izin? Ya, jadi secara hukum purnawirawan ini sudah tidak masuk dalam kategori militer, sudah masuk kepada sipil, ya sipil. Jadi hukum yang berlaku itu adalah hukumnya sipil. Baik, jadi dikembalikan kepada masyarakat ya, Komandan? Iya, itu. Baik, Komandan. Ya, mohon izin Komandan, ada pertanyaan. Misalkan sebuah pelanggaran dilakukan pada saat seorang prajurit masih aktif. Kemudian baru ketahuannya itu ketika yang bersangkutan telah purnawirawan atau purna tugas. Itu bagaimana proses penyelesaiannya, Komandan? Ya, terima kasih Mbak Kris. Jadi hukum kita mengenal istilah namanya locus delicti dan tepos delicti. Locus delicti itu adalah tempat kejadian dan tepos delicti adalah waktu kejadian. Nah, apa yang disampaikan Mbak Kris tadi, ketika ada seorang prajurit TNI yang melakukan tindak pidana pada saat masih aktif, tetapi ketahuannya itu adalah setelah pensiun. Berarti kita berbicaranya adalah pada tepos delicti. Baik. Waktu kejadian. Ya, waktu kejadian dia yang bersangkutan masih aktif. Maka undang-undang yang diatur adalah yang bersangkutan masih statusnya adalah prajurit. Baik. Maka pengadilannya adalah melakukan pengadilan militer. Gitu. Baik. Ya. Berbeda soal jika sudah purna. Sudah purna terus melakukan pelanggaran pidana pada saat purna, itu sudah terbebas dari undang-undang tadi. Baik, jelas gitu. Komandan. Ya. Nah, pertanyaan terakhir Mejin, mengenai kasus korupsi. Nah, ini kan di ketentuan kita kan belum ada, Komandan. Sejauh ini bagaimana kerjasama Puspomal dengan KPK, tahanan KPK? Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih kembali. Jadi bahwa memang korupsi itu tidak diatur dalam undang-undang pidana militer, tapi bahwa semua aturan yang berada di Republik ini berlaku juga untuk TNI, karena TNI sendiri sebagai warga negara. Baik. Ya, terus berkaitan dengan kita kerjasama dengan KPK berkaitan dengan korupsi dan sebagainya, kita sudah bekerjasama bukan hanya dengan KPK saja, Mbak. Kita bekerjasama dengan kejaksaan. Kebetulan di kejaksaan sekarang ada jaksa muda, ya, jaksa muda tindak pidana bidang militer di situ menangani koneksitas, dan kita juga bekerja sama di situ, dan ada tahanan dari kejaksaan yang dititipkan kepada kita. Berkaitan dengan korupsi, kita sudah ada MOU ya dengan KPK, bahkan ada beberapa tahanan KPK yang dititipkan ke tahanan kita, bahkan tahanan kita ini sudah menjadi bagian dari tahanan KPK di situ kelas 1 ya di Jakarta untuk jadi.
Sekarang ada beberapa orang yang dititipkan di Puspomal yang berkaitan dengan tahanan KPK. Justru Gitu. kita membantu KPK ya, Komandan. Ya, kira-kira Karena bekerja sama Iya, dengan baik ya melalui karena MOU. mungkin saking banyaknya atau gimana sepenuh akhirnya dititipkan di kita. Kita dipercaya ya, Iya. Komandan ya. Baik, terkait yang ingin disampaikan Komandan, tambahan apa yang belum tersampaikan kepada penonton? Sekali lagi kepada masyarakat ya, Indonesia pada umumnya bahwa yakinlah bahwa TNI itu tidak kebal hukum. Setiap proses pasti akan dikerjakan sesuai dengan pelanggaran yang dia kerjakan, yang dia perbuat. Jadi saya sampaikan juga bahwa banyak satu rambu-rambu yang mengatur bahwa TNI bukan hanya hukum pidana umum saja, di situ ada hukum disiplin, kemudian ada juga aturan yang berkaitan dengan sanksi administrasi. Jadi begitu ketat seorang prajurit TNI, rambu-rambunya jadi yakin bahwa tidak akan ada yang terbebas dari jerat hukum. Maka berilah satu kepercayaan, keyakinan kepada TNI, bahkan peradilan militer itu sudah menjadi satu atap, Pak. Ya, sudah ada peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha, dan peradilan agama. Itu sudah satu atap. Nah, ini terkait dengan banyaknya hal yang sudah kita alami kejadian, dengan banyaknya personil TNI Angkatan Laut, kan kita tidak bisa jaga satu persatu. Ibarat kata kalau anak itu mungkin satu melakukan berbeda, ya mungkin hal yang tidak dimaklumi, tapi ya ada ya, mohon izin Komandan. Dibandingkan dengan postur TNI Angkatan Laut yang luas ini, yang besar ini, pastinya kan satu dua ada yang agak sedikit menyimpang. Apakah pesan Komandan untuk prajurit TNI Angkatan Laut di seluruh tanah air? Terima kasih Mbak Kris. Khusus untuk seluruh prajurit yang berada di tanah air, baik dimanapun berada yang bertugas, pesan saya satu sebetulnya, jangan melakukan pelanggaran. Ya, itu. Jangan melakukan pelanggaran. Kenapa? Pelanggaran itu pasti akan ada konsekuensinya, efek ya. Baik pelanggaran disiplin, apalagi pelanggaran pidana. Baik. Karena ketika kita melakukan satu pelanggaran, yang dirugikan itu bukan institusi saja. Ya, bukan hanya Angkatan Laut, tapi dirinya sendiri, bahkan keluarga. Ya, bahkan keluarga ini dirugikan. Maka dari itu jangan melakukan pelanggaran. Kuncinya apa? Mensyukuri nikmat, Mbak Kris. Betul, Komandan. Ya, betul itu sekali. mensyukuri nikmat. Ya, kita kadang-kadang ketika kita berbicara nikmat, itu selalu berorientasi pada materi. Ya, selalu berorientasi materi. Oh, saya dapat uang sekian. Padahal itu keliru ini. Ya, keliru. Ketika berbicara nikmat itu, kita sehat aja sudah nikmat tuh. Lingkungan kerja yang kondusif itu sudah nikmat. Betul sekali, Komandan. Rumah tangga yang rukun sudah nikmat. Nah, apabila ini disadari, ya, insya Allah kita tidak akan melakukan pelanggaran. Tapi yang ada kembali lagi bahwa kita bicara nikmat selalu materi. Sehingga dia dengan kehidupan yang sekarang itu dia berusaha untuk mencari. Gitu. Nah, apalagi dengan gaya hidup yang sekarang. Betul, Komandan. Ya, gaya hidup dia bukan kebutuhan yang diutamakan, tapi keinginan. Iya. Gitu. Jadi dia ingin macam-macam. Sehingga Bapak Kasal sering pernah ya menyampaikan, berpesan pada kita di beberapa pertemuan dan rapat, kalau kita membutuhkan itu, membutuhkan apa yang ada dalam bentuk barang atau apa, seberapapun betul-betul butuh, seberapapun mahal harganya, usahakan beli. Iya. Tetapi kalau kita tidak membutuhkan, semurah apapun jangan dibeli karena kita tidak dibutuhkan. Betul, tapi Komandan. prajurit sekarang tidak, karena ada keinginan. Keinginan, sehingga apa? Untuk memenuhi keinginan itu, dia berbagai macam cara untuk melakukan suatu, untuk mencari secara instan. Bahkan banyak pelanggarannya sekarang yang ada di Pomal, di antaranya adalah judi online. Judi online. Ya, judi online, uang gajinya habis, rumah tangga akhirnya berantakan, cekcok terus, kemudian larinya lagi kepada pinjaman online. Waduh. Itu, maka dari itu saya berpesan pada kesempatan ini kepada seluruh prajurit, khususnya TNI Angkatan Laut dimanapun bertugas, kembali kepada jati diri, syukuri nikmat. Betul. Sehingga
sesuai dengan janjinya Allah nih, janji Tuhan ya, bahwa apabila engkau bersyukur kata Allah atas nikmatku, akan aku tambah tuh rezeki itu, nikmat itu. Tapi apabila engkau kufur mengingkari, maka akan azab. Jadi kalau ada prajurit kita yang sekarang ya di-sel karena tadi Pak tidak mensyukuri nikmat tadi. Iya. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang kami dengan Komandan Puspomal. Terima kasih Komandan atas waktunya. Satu pesan bijak untuk pemirsa, sebaiknya jauhilah jalan yang gelap, karena cahaya kebenaran selalu membenari langkah kita ke arah yang benar. Sampai bertemu kembali di podcast inspiratif TNI Angkatan Laut, Naval Untold Story. Go, 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 go. Sampai jumpa. Terima kasih Komandan.